Selamat malam semuanya. Baik, di sini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi tentang laporan arus kas. Sebelum masuk pembahasan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Pertama, saya sendiri Harjono Barasa sebagai moderator. Yang kedua, ada Widya Pardede sebagai pembaca materi 1 dan 2. Yang ketiga, Smiwati Segala. Yang keempat, Yuda Manurung. Yang kelima, Mawaruk Gultom. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan materi yang dibawa oleh Widya Pardede. Baik, di sini saya akan membaca materi tentang pengertian laporan arus kas. 1. Ada pengertian laporan arus kas. Menurut Jumingan, laporan arus kas adalah laporan sumber dan penggunaan kas atau cash flow statement disusun untuk menunjukkan perubahan kas selama satu periode dan memberikan alasan mengenai perubahan kas tersebut dengan menggunakan dari mana sumber-sumber kas menggambarkan atau menunjukkan aliran atau gerakan kas, yaitu sumber-sumber penerimaan dan penggunaan kas dalam periode yang bersangkutan. Menurut Warren, laporan arus kas melaporkan arus kas masuk dan arus kas keluar yang utama dari suatu perusahaan selama satu periode. Di slide berikutnya, tujuan laporan arus kas. Tujuan utama dari laporan arus kas adalah untuk memberikan informasi yang relevan tentang penerimaan dan pembayaran kas dari suatu perusahaan selama satu periode. Untuk mencapai tujuan ini, laporan arus kas melaporkan sebagai berikut. Pertama, ada pengaruh kas dari operasi selama suatu periode. Yang kedua, ada transaksi investasi. Yang ketiga, ada transaksi pendanaan. Yang keempat, ada kenaikan atau penurunan neto kas selama suatu periode. Pelaporan sumber, penggunaan dan kenaikan atau penurunan neto kas membantu investor, kreditor, dan pihak lain mengetahui apa yang terjadi pada sumber daya yang profit dalam perusahaan. Baik, akan saya lanjut. Format laporan arus kas. Perusahaan mengklarifikasi penerimaan dan pembayaran kas selama suatu periode menjadi 3 aktivitas yang berbeda dalam laporan arus kas: aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan yang didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama, aktivitas operasi meliputi pengaruh kas dari transaksi yang digunakan untuk menentukan laba bersih. Yang kedua, aktivitas investasi berkaitan dengan pemberian dan penagihan pinjaman serta perolehan dan pelepasan investasi baik hutang maupun ekuitas seperti properti, pabrik, dan peralatan. Yang ketiga, aktivitas pendanaan merupakan aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi modal dan pinjaman jangka panjang perusahaan. Dengan kata lain, aktivitas pembiayaan melibatkan pos-pos kewajiban dan ekuitas pemilik. Penyajian laporan arus kas. Yang pertama, sumber informasi perusahaan memperoleh informasi untuk menyiapkan laporan arus kas dari beberapa sumber, yaitu neraca komparatif, laporan laba rugi periode berjalan, dan data transaksi terpilih. Yang kedua, menyiapkan laporan arus kas. Menyiapkan laporan arus kas dari sumber-sumber di atas melibatkan 4 langkah, yaitu A. Penentuan kas bersih yang disediakan oleh aktivitas operasi. B. Penentuan kas bersih yang disediakan oleh aktivitas investasi dan pembiayaan. C. Penentuan perubahan kas selama periode berjalan. D. Rekonsolidasi perubahan kas dengan saldo kas awal dan saldo kas akhir. Yang ketiga, aktivitas non-cash. Tidak semua aktivitas penting perusahaan melibatkan uang tunai. Contohnya, kegiatan non-cash
yang signifikan adalah A. Penerbitan saham biasa untuk pembelian aktiva. B. Konversi obligasi menjadi saham biasa. C. Menerbitkan surat hutang untuk membeli aktiva. D. Pertukaran aktiva jangka panjang. Selanjutnya akan dibacakan Yuda Manurung. Baiklah, saya akan membacakan tentang kegunaan laporan arus kas. Jika digunakan dalam kaitannya dengan laporan keuangan lainnya, laporan arus kas dapat memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna untuk mengevaluasi perubahan dalam aset bersih, entitas, struktur keuangan, atau termasuk likuiditas, solvabilitas, dan fleksibilitas keuangan. Likuiditas mengacu pada kedekatan atau kemudian dikonversikan pada kas dari aktiva dan kewajiban. Solvabilitas mengacu kepada kemampuan perusahaan untuk melunasi hutangnya pada saat jatuh tempo. Fleksibilitas keuangan mengacu pada kemampuan perusahaan untuk merespon dan menyesuaikan diri dengan kesulitan finansial dan kebutuhan serta peluang yang tak terduga. Adapun contoh dari laporan arus kas yaitu pada tahun terakhir pada tanggal 31 Desember 2017 arus kas dari aktivitas operasi laba bersih Rp39.000, penyesuaian untuk mendamaikan laba bersih dengan kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi, kenaikan piutang usaha sebesar Rp41.000, kenaikan hutang usaha sebesar Rp12.000, kas bersih yang disediakan oleh aktivitas operasi yaitu 39.000 dikurang 29.000 sama dengan 10.000. Selanjutnya, arus kas dari aktivitas investasi, pembelian tanah yaitu 15.000, bersih yang digunakan oleh aktivitas investasi sebesar 15.000. Selanjutnya ada arus kas dari aktivitas pembiayaan. 1. Penerbitan saham biasa sebesar 50.000 dan pembayaran dividen tunai sebesar 14.000. Maka kas bersih yang disediakan oleh aktivitas pembiayaan sebesar 36.000. Selanjutnya kenaikan bersih kas. Kenaikan bersih kas sama dengan 31.000. Kas pada awal tahun 0, kas pada akhir tahun sebesar 31.000. Demikian contoh yang kami paparkan. Jika ada yang kurang mohon di. Oke, baiklah. Sampai sini saja hasil presentasi kami. Jika ada yang kurang, kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih.